Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis guru ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadirkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 12 Rukat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan. Hari ini saya ingin menyampaikan praktik baik yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yang mana ini tugas saya di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu bukan saya menggurui, namun saya membagikan hal-hal yang sudah saya dapatkan dan sudah saya pelajari di guru penggerak. Baik, langsung saja kita ke materinya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak-anak agar guru dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, artinya Bapak Ibu, kita ini sebagai fasilitator yang mana membimbing anak ke arah yang anak inginkan. Artinya kita mengarahkan secara pembelajaran yang ingin mereka yang menyenangkan buat mereka. Baik, selanjutnya dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Artinya Ibu, Bapak, kita seorang diibaratkan sebagai petani atau kebun. Karena apa? Karena kita mengarahkan anak kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya, anak itu ibarat benih jagung. Jika tanah yang kita olah itu bagus, artinya hasil yang kita dapat juga bagus. Nah, namun jika kita letakkan bibit yang bagus tadi ke tempat yang gersang atau tempat yang tidak bagus, artinya hasil yang kita dapatkan juga tidak bagus. Nah, anak itu seperti biji tumbuhan yang semai dan ditanam oleh Pak Tani pada lahan yang telah disediakan. Kita ibaratkan murid-murid itu seperti butir jagung yang ditanam. Biji jagung perlu tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik untuk tumbuhan menjadi jagung yang dewasa menghasilkan buah. Artinya Bapak Ibu, seorang petani tentunya mengharapkan hasil yang bagus untuk dia usahakan lagi, untuk dia kembangkan lagi. Namun kalau kita ibaratkan siswa, artinya kita memberi pembelajaran yang menarik, menyenangkan untuk anak agar hasilnya lebih maksimal. Nah, walaupun biji jagung yang ditanam oleh petani itu adalah biji jagung yang kurang baik, artinya tidak kurang berkualitas, tapi akan dapat tumbuh dengan baik dan subur karena perhatian dan perawatan oleh petani. Sama artinya dengan siswa. Walaupun kita mendapatkan siswa yang banyak kekurangan dan perbedaannya, namun kalau kita merawat, menjaga, menyesuaikan dengan lingkungan belajar, maka hasilnya juga akan lebih baik. Bu.
Oleh sebab itu, maka kita harus memupuk pembiasaan yang baik kepada murid kita. Salah satunya dengan menanamkan budaya positif. Nah, kata positif yang kita tanamkan akan lebih membekas jika dibandingkan dengan kata perintah yang memaksa dan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, artinya di samping kita menuntun, ya, membimbing, kita juga akan menanamkan budaya positif kepada murid-murid kita. Lanjut, Ibu. Lanjut, budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira di sekolah kita ini sudahkah kita menerapkan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya apa? Budaya positif yang kita terapkan? Contohnya apa, Bapak Ibu? Budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Contohnya salam, sopan, santun, itu sering kita terapkan di sekolah kita, kan? Nah, jika anak kita masuk ke kelas, sebelum masuk kelas anak kita sudah ke kantor. Itu Ibu, tumbuhnya dari dirinya sendiri. Awalnya kita tuntut, namun setelah kita tuntut, dia timbul rasa inginnya diri sendiri. Artinya tanpa kita paksa, dia sudah tahu nih, ini saya hari ini masuk ke kelas, kita salaman dulu dengan guru-guru di sekolah. Nah, setelah ada budaya positif, maka ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan pula dengan disiplin yang berkaitan pula dengan kontrol guru terhadap murid. Baik, di sini ada teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan setiap orang berbeda. Betul, Bapak Ibu? Ada yang sama kebutuhannya nih? Nah, setiap orang berkebutuhan yang berbeda. Nah, nomor 2, poin yang kedua, setiap orang memiliki, melihat dan berpikir dengan cara yang berbeda. Ya, artinya setiap orang itu tidak ada yang sama pikirannya dan sama melihatnya. Nah, artinya mungkin pandangan saya ke Pak Rudi misalnya itu kan bentuknya relatif. Nah, mungkin menurut saya Pak Rudi orang yang paling baik, namun dari pihak lain mungkin beda lagi. Nah, itu beda melihatnya, cara melihatnya. Nah, poin yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya ketika kita membuat sesuatu keputusan itu mempunyai tujuan yang berbeda. Mungkin saya dan Ibu Adila beda tujuan. Karena apa? Apa yang kita inginkan itu tidak sama. Nah, poin yang selanjutnya, hanya yang punya diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, Bapak Ibu? Nah, karena apa? Sesuatu hal yang ada pada diri kita sendiri, keinginan kita sendiri itu dikontrol oleh diri sendiri. Tidak bisa orang lain yang mengontrol kita. Oke, lanjut. Makna disiplin. Nah, disiplin itu bukanlah kepatuhan kepada peraturan. Nah, disiplin diri berarti cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai tanpa terperintah orang lain. Next, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Untuk melakukan perubahan, melakukan segala sesuatu. Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada
yang lain? Bisa dorongan dari lingkungan, bisa timbul dari diri kita sendiri. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah Bapak Ibu? Pernah? Oh, pernah ya, artinya kita berbuat sesuatu ingin mendapatkan senyuman dari orang lain. Nah, udah itu untuk mendapatkan hadiah pernah? Pernahkah melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Udah itu atau untuk mendapatkan uang? Pernah, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Banyak alasannya yang tidak bisa kita ungkapkan. Next, oke. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang Dione Gosek dalam bukunya Restructuring Schools Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Ibu. Itu 3 motivasi ya. Nah, ada kebutuhan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama itu penguasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, bertahan hidup. Yang kelima, kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Adakah di salah satunya Bapak Ibu punya? Saya rasa punya semua ya, karena itu kebutuhan dasar manusia. Next, Ibu. Ada kasus nih ya. Bu Anita, ini kasus ya Bu. Bu Anita, guru wali kelas 3B di SD Harapan Makmur. Nah, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Anto, beberapa anak di kelas 3B telah datang padanya dan mengeluhkan Anto yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Artinya anak si Anto ini dia meminta bekal kepada teman-temannya ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal ini? Oke, Ibu-ibu ada yang bisa? Bapak, kita dihadapkan sebuah kasus tentang Bu Anita menghadapi seorang anak yang bernama Anto, yang mana dia setiap kelas dia meminta, setiap jam istirahat dia sering meminta bekal pada teman-temannya. Gimana? Kalau Bapak Ibu lihatkan seperti ini, apa yang Bapak lakukan, apa yang Ibu lakukan, dan menurut Bapak kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Oke? Ayo. Kalau dihadapkan seperti ini kasusnya gimana? Ayo Bu. Kalau Ibu nih, Ibu kan kelas 3 nih. Nah, kalau seandainya dihadapkan kasus seperti itu, Mungkin saja orang tua Anto nggak sempat membuat harapan, jadi Anto nggak pergi sekolah, jadi dia oh gitu, bisa saja katanya orang tua Anto tidak sempat membuat sarapan si Anto, membawa bekal ya. Terus yang apa yang akan Ibu lakukan kalau seperti ini? Iya sebagai wali kelas. Oke. Oh gitu. Jiwa sosialnya ya tinggi. Masya Allah. Oke, kata Ibu ini tadi katanya kalau di posisi dia sebagai guru kelas, dia
bahwa si Anto dia menanyakan, sudah itu memberitahu bahwa jangan seperti ini lagi, jangan seringkali berbuat seperti ini. Artinya beliau menyatakan suruh orang tuanya membuat bekal atau membawa bekalnya dari rumah. Setelah itu katanya yang kira-kira apa alasan Anto itu tadi ya, karena mungkin orang tuanya itu tadi tidak sempat membuat sarapan. Jadi si Anto akhirnya meminta bekal temannya. Nah, yang menarik ini dari Bu Yeni, setelah ada kasus seperti ini, selain dia menasihati Anto, namun ada jiwa sosialnya yang kuat dan mengajak ke kantin untuk memberi makan si Anto tadi. Oke, lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Anita sebaiknya mencari tahu alasan Anto melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Anto. Nah, oke. Tadi Anto lapar dan orang tua tidak memberi uang jajan dan bekal makanan, seperti yang Ibu bilang tadi begini. Artinya bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Yang nomor 2, Anto mencari perhatian dari teman-temannya. Artinya dia mencari kasih sayang. Artinya masuk ke dalam kebutuhan dasar yang ketiga, ya, kasih sayang. Nah, lanjut. Anto merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Artinya dia masuk ke kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Selanjutnya Anto merasa bosan dengan bekal yang disiapkan oleh orang tuanya karena bekal yang sama. Katanya Anto merasa bosan dengan bekal yang sama tadi. Nah, itu merupakan kebebasan. Anto hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal kesenangan. Itu namanya kebutuhan dasar yang dipenuhinya yaitu kesenangan. Lanjut Ibu. Oke, lanjut. Oke, mari berlatih. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang budaya positif ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukumankah atau konsekuensi? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita tahan dulu. Yuk, next, lanjut. Nanti baru saya jelaskan. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang gini, saya tanya dulu. Tadi next tadi di atas lagi. Tadi Pak Yono bilang tadi apa? Hukumannya? Konsekuensi. Kenapa? Karena di situ ada walaupun mau mendapatkan sanksi tapi mendapatkan ilmu. Oh gitu. Selain dia mendapat hukuman, apa tadi sanksi, dia juga mendapatkan ilmu. Artinya mencatat 100 kali di buku kalimat itu juga mendapat ilmu. Oke. Baik, lanjut. Yang nomor 2 tadi, ada Ibu Jenny menjawab apa tadi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Karena dia nggak mau jalan yang sebelumnya kan lari kawan selama 2 kali. Tapi itu terlambat dia. Oh, berarti itu bentuk hukuman yang dia karena tidak menjalankan dan terlambat hadir di dan sekolah. terlambat hadir. Lanjut. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kenapa menurut Ibu Sumi? Karena setelah dia mencorek kita suruh dihapus. Karena setelah dia mencolek, artinya dia dipaksa untuk menghapus kembali. Gitu. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek-colek, hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab karena telah merusak punya temannya. Karena dia harus bertanggung jawab telah merusak atau mencoret buku temannya. Lanjut. Oke, baik. Tadi sudah kita berlatih tadi ya. Kita coba membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, ini secara materinya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Artinya nanti ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan mana hukuman, mana konsekuensi. Baik, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang disebut dengan hukuman. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata murid dibuat merasa tidak nyaman. Itu yang dikatakan hukuman. Nah, selanjutnya, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dan bahkan orang tua murid umumnya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Artinya Bapak Ibu, kalau dia hukuman itu bentuknya tidak terencana. Misalnya tadi, misalnya saya terlambat masuk nih, tiba-tiba kan, ayo kamu keluar, mengelilingi lapangan. Artinya ada nggak kesepakatan antara kita sama murid? Tidak, itu diberi secara tiba-tiba, hanya sepihak, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi dia sudah terencana. Kita punya peraturan sekolah nih, punya peraturan sekolah, tapi mereka melanggar peraturan sekolah. Misalnya terlambat hadir pada jam pelajaran. Nah, kan artinya konsekuensinya sudah kita sepakati. Kalau terlambat sudah kita sepakati semua nih, antara murid, siswa, dan kepala sekolah sudah kita setuju. Berarti kalau seandainya terlambat, artinya ada konsekuensi yang bentuknya mencatat atau lari di lapangan. Artinya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Itu bentuk konsekuensi. Tapi kalau bentuk hukuman hanya sepihak. Artinya tanpa ada peraturan, langsung datang secara tiba-tiba. Mencuci WC misalnya dia membuat jahil sama temannya, kan nggak ada aturannya tuh, tapi kita langsung memberi hukuman. Nah, itu namanya bentuk memberi hukuman, langsung pemerintah suruh mencuci WC. Artinya tidak ada kesepakatan antara kita dan murid. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau ada kesepakatan antara kita dengan murid, dengan elemen sekolah, itu bentuk konsekuensi. Ya, jadi bedakan Bapak Ibu ya antara konsekuensi dan hukuman. Karena hukuman itu diberikan sepihak. Kalau konsekuensi sudah ada aturan, lalu mereka langgar, dia akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Oke. Next. Nah, untuk menstabilkan itu semua, kita perlu yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya. Restitusi juga adalah proses yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah secara mandiri, bukan berfokus kepada kesalahannya, dan juga membantu murid berpikir tentang mereka akan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, terus dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next book, Ardila. Oke, di posisi
ada 5 kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang kami pelajari di guru penggerak. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, oke, yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, sering aku mengatakan seperti itu. Itu bentuk posisi penghukum ya Pak. Nah, dan selalu yang terakhir selesai. Nah, artinya gini, kamu pasti yang selalu terakhir. Sering kita menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kalau posisi penghukum, kamu pasti orang yang paling terlambat di sekolahnya. Kamu yang datang terlambat, pasti aja. Itu bentuk hukuman, ya. Posisi penghukum. Seperti itu kata-kata yang keluar. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Nah, kita sering kan ya Bapak Ibu, kalau udah ini apalagi anak ribut tuh kan, nah kita sering marah tuh. Bagaimana kita menguasai kelas agar kelas kita aman dengan cara itu tadi, diam. Tidak boleh ngomong lagi, misalnya kita marah sama murid kita. Nah, itu bentuk posisi penghukum. Nah, penghukum nada suara tinggi. Nah, dulu pernah saya gitu tuh saya Pak. Nah, itu mungkin pengalaman saya ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya masuk di guru penggerak, alhamdulillah saya langsung merubah pola pikir saya, cara mengajar saya. Nah, di sini sering kalau yang bentuk penghukum itu suara nada tinggi. Karena apa? Ingin anak atau muridnya menurut apa yang diperintahkannya. Nah, udah itu bahasa tubuh, mata melotot. Nah, adakah Bapak Ibu seperti itu kalau marah di kelas? Ada, karena namanya kita guru ya Bapak Ibu, tentunya kita pengen anak kita belajar dengan sungguh-sungguh jam pembelajaran kita. Nah, jari menunjuk atau menghardik. Kamu tuh ya sering sekali. Nah, itu kan karena merasa jenuh dengan perilaku anak seperti itu. Nah, itu bentuk posisi penghukum. Oke, hasilnya. Nah, ada hasilnya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kita mungkin enak waktu memarahi, tapi kita tidak tahu kondisi murid kita. Artinya mungkin murid kita ini merasa marah dan dendam atau bersifat agresif. Ada Bu, dia mencurahkan rasa marah dia, mungkin bentuk lewat tulisan. Saya pernah jumpa itu. Nah, baru-baru ini saya pernah jumpa, mungkin bentuknya marah dia karena bentuk protesnya. Kalau dia melawan langsung kan nggak mungkin. Nah, tapi bentuk tulisan yang mengarahkan ke kita. Nah, itu saya jumpai belum lama ini, masih ada tulisannya. Nah, sudah itu bisa jadi sesudah apa nih? Kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, karena geram dia nih kan, ini marah tadi nih. Nah, mungkin bisa jadi dia menusuk kendaraan kita, bocor karena rasa dendamnya yang tadi kita bentuk kita menghardik atau melotot tadi. Dia nggak bisa marah, tapi dia menanamkan dendamannya dia. Nah, itu posisi hukuman yang ada hasilnya itu tadi. Nomor 2, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini ada yang lebih lembut nih Bapak Ibu. Ada nih bentuk posisi pembuat merasa bersalah ini yang memang nggak mengeluarkan suara yang seperti penghukum. Kalau penghukum tadi menghardik, melotot, ya, menunjuk. Tapi kalau pembuat merasa bersalah ini beda lagi. Dia menggunakan
menggunakan suara yang lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Nah, contoh ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya kan? Kadang-kadang ada tuh anak yang menurut kita tuh pintar ya. Tiba-tiba hari itu dia buat kelaku pula. Nah, buat ini pula dia buat masalah. Gimana rasa kita terhadap murid tadi? Sampai kita kecewa kan? Akhirnya kekecewaan kita luapkan ke murid. Nah, dengan kata-kata seperti ini, ibu kecewa dengan kamu. Padahal kamu orangnya baik. Kok bisa kamu seperti itu? Nah, itu artinya menanamkan sifat rasa bersalah pada diri anak. Jadi anak merenung dia, iya ya, saya seperti ini salah. Nah, tapi punya akibat loh Bapak Ibu. Nah, udah tuh berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ada nggak seperti itu? Enggak terlihat. Karena kalau kita guru itu pernah. Karena semata-mata yang kita buat itu hanya untuk kepentingan murid, bukan berarti kita mendendam ya. Maksudnya marah, kita namanya marah guru ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri, kita memperlakukan anak didik kita seperti anak kita. Artinya kalau satu orang berhasil, yang lebihnya tidak berhasil, kita kecewa kan? Nah, artinya kita mau sama ratakan, harus sama-sama berhasil. Oke. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Udah itu tidak berharga dan telah mengecewakan. Oke. Membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Artinya kita membuat anak itu merasa bersalah pada dirinya dan bertanya-tanya. Oke. Hasilnya yang kita dapat dari 5 posisi yang tadi itu membuat merasa bersalah, yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, Bapak Ibu ingat, katanya lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum itu dia jelas ya. Tapi kalau yang model seperti itu, untuk rasa bersalah itu dia merasa dirinya hina gitu, nggak mampu membuat orang lain bahagia hanya karena satu kesalahannya. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, karena rasa bersalah tadi. Oke, next. Masih ada kan Bu? Oke. Nomor 3, ini teman. Nah, posisi teman ada di sini Bapak Ibu. Muridnya diajak sebagai posisi teman. Ada? Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya, bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu bentuk kata-kata dari posisi teman. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu bentuk posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan kata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini dia. Ya, boleh kita ajak sebagai posisi teman, namun kita ambil hal positif, jangan hal yang negatif. Karena apa dianggap ini setiap hari itu anak beranggapan kalau kita ini teman. Jadi apapun hal yang terjadi pada dirinya, dia merasa ingin dibela oleh gurunya. Nah, pada saat kita tidak menuruti kata-katanya, akhirnya mereka merasa ini, saya kira bapak teman saya kira
kecewanya timbul. Oke, dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya kalau kita berbicara positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadang-kadang gini Bu, kita berharap ini berpihak pada anak misalnya. Kita merasa kita berpihak pada anak, makanya ketika anak malas belajar, oke nak, nah kita belajar lain aja. Namun kalau kita sering melakukan itu, artinya dia merasa kita teman, tidak lagi dihargai. Ketika kita tidak menuruti, artinya dia merasa tidak berteman lagi sama gurunya. Dia merasa terancam. Artinya itu sifat yang negatifnya. Oke, yang keempat itu posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yang pertama sekali itu peraturannya apa? Nah, sistem pemantau apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Pemantau atau nadanya suaranya datar, udah ke bahasa tubuhnya yang formal. Artinya, dia kalau sistem pemantaunya gini, dia tertib dengan aturan. Ya, aturan dia memang fokus kepada aturan. Kalau aturannya seperti itu, jangan terlambat ke sekolah atau pulang tepat waktu. Dia harus menuruti itu, tetap dengan jam yang sudah ditetapkan. Itu sistem pemantau. Tapi kalau dia anak-anak keluar dari itu, maka pemantau itulah yang menjadi bentuk posisi yang dia pakai. Nah, itu sering tuh orang yang seperti ini, guru yang seperti ini itu bentuknya dia taat pada aturan. Baik, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus melaksanakan konsekuensi. Kalau yang ini tadi dia pemantau, misalnya di sekolah kita berperaturan bahwa datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ternyata ada salah satu siswa kita yang pulang lebih duluan, misalnya, nah itu posisi yang seperti apa? Nah, posisi pemantau ini yang inilah yang dikatakan bahwa dia taat aturan. Jika anak melakukan salah seperti itu, dia tetap melakukan konsekuensi atau mendapatkan konsekuensinya. Nah, karena apa? Dia bentuknya sistem pemantau. Pemantau itu sangat-sangat taat dengan aturan yang sudah diberlakukan. Yang terakhir ini posisi manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Itu restitusi yang dapat menjadi murid kita. Seorang manajer bagi dirinya sendiri, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah pahamkah dengan keyakinan kelas? Atau di sini ada yang mau saya ajarkan cara membuat keyakinan kelas di kelasnya? Nanti kalau di sana ada saya bantu cara Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ya? Oke. Nah, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur atau mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, sehingga manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan murid tersebut
ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di mana di posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Artinya, Bapak Ibu, kalau di sistem manajer ini, kita cuma ini memberi pertanyaan-pertanyaan yang solusinya didapatkan oleh siswanya sendiri, muridnya sendiri. Bukan kita memberi solusinya, tapi kita memberi pertanyaan untuk memancing siswa kita mencari solusinya, jalan keluarnya. Nah, itu bentuk posisi manajer. Oke, sebagai seorang manajer, guru perlu menjalankan segitiga restitusi. Stop dulu ya. Bapak Ibu, kira-kira kan ada 5 kontrol tadi. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Di posisi ini masing-masing kan punya kelemahan dan kelebihan. Nah, yang mana yang baik untuk kita laksanakan, Bapak Ibu? Di antara 5 tadi, yang mana? Yang mana? Di antara 5 tadi, posisi keempat, semuanya bisa kita gunakan Bapak Ibu, tapi yang terbaik yang kita gunakan yang mana? Posisi yang seperti apa? Posisi yang seperti apa? Manajer. Oke. Posisi manajer. Kenapa? Kita tidak membuat anak merasa bersalah. Bukan berarti Bapak Ibu tak boleh yang 4 tadi, boleh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak bisa posisi manajer kita pegang, ya. Tapi sebelumnya kita gunakan posisi manajer. Karena sesuatu permasalahan kita beri dia bentuk-bentuk pertanyaan, udah itu mereka langsung mencari solusinya. Artinya kita cuma memberi jalan, yang menyelesaikan itu langsung dari anaknya. Oke, baik. Segitiga restitusi. Bu. Satu, menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu bentuk menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikannya ini. Yang kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa betul. Nah, ini bisa kita gunakan. Percakapan ini atau pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas murid kita. Oke, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini bentuk validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut, ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Oke. Nomor 3 tadi, pertama apa tadi Bapak Ibu? Segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yang menanyakan keyakinan. Nah, oke. Yang poin pertama, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Artinya nanti Bapak Ibu kalau seandainya perlu nanti kita buat keyakinan kelas, saya ajarkan.
ini bisa kita gunakan menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita percaya? Yaitu apa nilai-nilai yang kita telah sepakati. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menanyakan keyakinan. Next, lagi keyakinan kelas. Nah, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang pertama, yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Artinya, Bapak Ibu, hal langkah pertama untuk pembuatan keyakinan kelas, kita buat peraturan kelas dulu, Bapak Ibu. Setelah kita buat peraturan kelas, artinya peraturan kelas itu bukan kita yang buat, tapi atas dasar kesepakatan anak-anak, ya. Kita buat, kita tanyakan kelas kita peraturannya seperti apa, nanti dia tulis. Kalau bisa kita pakai sticky note, kita tempel, ya, di dinding. Berarti itu banyak tuh mereka mengungkapkan tuh, tidak boleh membuang sampah. Nanti kita kelompokkan, nah kita sesuaikan dari peraturan kelas tadi. Nah, kita jadikan kalimat positif, ya. Nah, misalnya tidak boleh membuang sampah. Nah, kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Kalimat positifnya apa? Jangan membuang sampah, itu peraturan ya kan? Nah, kalau kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan bentuk kalimat positif. Nah, dari kalimat positif tadi kita masukkan nilai kebajikan universalnya, yaitu kalau universal itu contohnya peduli. Nah, artinya kalau sampah itu tergabung pada lingkungan kan? Nah, kita jadikan nilai kebajikannya, kita masukkan nilai kebajikan universalnya, yaitu tadi kan apa tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau nilai kebajikannya, kami misalnya kami kelas 6A apa? Kami kelas 6A tetap ada ini tadi, kan ada sampahnya kan? Nah, kita masukkan kalimat anunya. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Artinya peduli lingkungan. Itu bentuk apa? Bentuk kalimat positif yang dijadikan ini kebajikan universal tadi. Artinya dijadikan keyakinan kelas. Bentuknya tidak memaksa lagi, Bu. Kalau kita tadi yang pertama aturan kan memaksa, Bu. Nah, kalau yang kedua itu kan kita jadikan kalimat positif, kita tambahkan kalimat ini nilai kebajikan universal. Jadi nilai keyakinan kelas. Jadi kita meyakini sama-sama. Oke? Next. Menyusun keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, kelompokkan setiap peraturan yang sama atau sejalan. Misalnya ada nih kawannya buang sampah pada tempatnya. Udah ini membersihkan kelas. Artinya kan sama tuh. Kita jadikan satu kelompok. Udah tuh mencatat semua masukan-masukan atau peraturan pada murid di papan tulis atau di kertas polino atau kertas besar. Nah, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Nomor 4, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif tadi yang saya katakan. Kalimat negatif jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya kalimat kami selalu peduli lingkungan kelas dan sekolah. Menurut kalimat positif selalu peduli lingkungan kelas dan sekolah, menunjukkan kata yang mengandung kebajikan universal misalnya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu seputar ini yang budaya positif yang sudah saya berikan praktik baiknya kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Adakah pertanyaan? Oke, boleh Bapak Ibu. Boleh Pak. Ini ya. Ya. Yuk.
kalau kita membuat apa tadi itu yang namanya aturan itu kan harus direncanakan kan ya. Iya. Salah satu contohnya. keyakinan benar. Benar. Dalam aturan-aturan itu terkadang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak terprogram oleh anak. Salah satunya seperti ada hari dia naik sepeda ke mana, akan berbelanja ke mana. Jadi dalam kejadian-kejadian hal itu, dalam menerapkan aturan yang kita terapkan di sekolah atau di kelas mungkin tidak tercatat. Jadi sebaiknya itu solusi kita bagaimana? Baik Bapak, terima kasih kepada Pak Yono sudah memberikan pertanyaan ya kepada saya. Begini Pak Yono, Bapak Ibu, kita kalau misalnya bentuk peraturan, artinya kalau peraturan itu pasti dilanggar ya kan? Nah, tapi kalau keyakinan dia muncul pada diri sendiri Bapak. Nah artinya gini, ada berapa kata Bapak tadi? Ada beberapa yang tidak terkendali oleh nah, makanya kita sepakati dulu. Kita buat peraturan di kelas tadi, kita minta sama semua anak, kita minta pendapatnya. Kita mau seperti apa peraturan di kelas kita? Nah, itu di kelas ya Bapak. Kalau di sekolah itu mencakup seluruh ya. Di kelas saja dulu bisa. Kita mau seperti apa? Nanti begini, Pak, saya pokoknya tidak boleh, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, satu. Udah tuh, kita tidak boleh membuang berbicara yang kotor. Nah, itu kan mereka tuh, bukan kita. Artinya dari kesadaran mereka. Kalau kesadaran mereka, artinya tanpa kita masukkan dia sudah intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, dia berkata seperti itu. Makanya semua yang sudah sudah menjadi aturan yang kita sepakati tadi itu Pak, kita tempel di situ. Semua itu anak pasti buat peraturan lebih banyak tuh. Tapi kita cari kesamaannya. Nah, kan ada tuh tidak boleh berkata kotor. Udah tuh tidak boleh ngomong jorok, itu sama tuh kan? Artinya kita kelompokkan dari situ. Nah, itu satu keyakinan kita buat dengan memasukkan kalimat positif dan nilai kebajikan. Itu satu. Udah itu jangan buang sampah sembarangan. Sama tuh anak tuh kadang-kadang ya sama tapi bahasanya aja yang beda. Nah, jadi ini. Nah, setelah semuanya terkumpul tuh, maka kita jadikan kalimat positif, artinya kita tanamkan sama anak bahwa ini betul-betul diyakini bukan hanya sebatas pajangan, bukan bentuk aturan lagi, karena kita sudah memasukkan nilai kebajikan. Tapi kalau kita bentuknya peraturan, artinya ada konsekuensi. Nah, Arif suka itu konsekuensi itu dia suka, sering dilanggar kan. Malah kalau misalnya pokoknya kalau kamu tidak mencatat apa silakan bayar, mau dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak datang dari dirinya sendiri. Yang kita buat ini harus meyakinkan siswa kita bahwa ini tidak berlaku nanti. Kalau seandainya terjadi seperti ini, maka kita tanyakan lagi kepada mereka, keyakinan kelas mana yang kalian mau. Kita tanya lagi, artinya kita timbulkan lagi rasa dalam dirinya sendiri yang membuat keyakinan kelas tadi. Itu Bapak. Kalau untuk semua lingkungan kita harus melibatkan semua elemen. Tapi kalau untuk kelas kita cukup melibatkan siswa dan siswa. Tapi kalau yang bentuk-bentuk yang tidak terkendali, mau masuk itu kan itu di luar pilihan Bapak Ibu, di luar kelas. Kita keyakinan kelas ini kita tanamkan memang di kelas. Nah, kalau di ini kita minta peraturan dari sekolah, tata tertibnya di sekolah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Di mana Bapak? Oke, ada pertanyaan? Bu? Ada? Oke, boleh. Sedikit banyak boleh apa? Masih dari materi itu juga dan juga banyak sedikit dari materi itu boleh. Sedikit pertanyaan. Bagaimana caranya kita
kita menguasai kelas dan bagaimana caranya kita menghadapi anak yang anak ini sebelumnya dia baik kata-kata baik setelah dipengaruhi sama kawannya sekarang berkata jorok dan sebagainya. Kita betul-betul dia macam tidak mau mengatakan ucapan kita bagaimana cara kita menegurnya atau menyapanya dengan baik. Saya ada melihat. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa pertanyaannya tentang anak yang apa namanya yang dia baik gitu kan. Tapi sekarang karena pengaruh kawannya maka dia berubah. Ya. Kira-kira saya tanya lagi kepada Ibu, kira-kira sudah adakah usaha Ibu sebelumnya? Apa itu bentuknya? Oh gitu. Masih sekarang masih seperti itu? Apa yang membuat dia kurang? Kemarin kata Ibu di mana kan? Tapi karena Ibu ini nasihatnya tadi Saya nasihat itu mungkin berubah sendiri kalau gimana ada kurang tapi jadi gini, Ibu kan kita kan ada nih posisi kontrol kita kan, ada 5 tadi. Pertama, ya, ada penghukum, ada penghukum, ada apa itu tadi? Yang kedua, pembuat usaha, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Ibu pakai yang mana? Kalau menurut Ibu, kalau seandainya Ibu pakai penghukum, kira-kira itu jalan nggak? Nah, kayaknya manajer. Nah, kira-kira kapan Ibu mau melakukannya? Nah, oke, berarti ada usahanya kan? Mudah-mudahan usaha yang seperti yang saya katakan tadi untuk manajer itu berhasil. Tapi kata Ibu kan manusia sudah ini kan? Artinya Ibu sudah berbicara baik-baik saja. Tapi terapkan lagi posisi manajernya, mungkin dengan posisi manajer nanti bertambah ini. Ya, anak kan berbeda ini. Ya, kita usahakan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya Bu. Mudah-mudahan ke depannya mungkin dalam minggu ini bisa kah Ibu lakukan itu? Oke, baik. Jadi solusinya, Ibu menggunakan posisi manajer. Oke, baik. Ya, karena ada Ibu datang rumah katanya. Jadi posisi Ibu menggunakan posisi manajer. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Atau masih ada ditanyakan lagi? Sudah? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya bisa berbagi praktik baik di ruangan guru ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Begitu juga saya masih proses belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama menerapkan posisi kontrol tadi. Namun carilah posisi kontrol yang terbaik untuk murid kita. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.